Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Tafsir Al-Quran, Tafsir Al-Furqan yang ditulis oleh Ahmad Hasan ulama Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 167. Wa qala alladziina ittaba'u, dan orang-orang yang mengikuti para pemimpin-pemimpin kekafiran pada hari kiamat akan berkata, lau anna lana karatan, alangkah baiknya jika kami dapat kembali sekali lagi ke dunia, fanatabara'a minhum, maka kami akan berlepas diri dari para pemimpin-pemimpin kekafiran kami dahulu di dunia. Kama tabara'u minna, sebagaimana mereka para pemimpin kekafiran itu berlepas diri kepada kami para pengikut kekafiran itu di akhirat ini, di neraka ini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum, demikianlah Allah memperlihatkan amal-amalan perbuatan kekafiran mereka, hasaratin alaihim, yang pada hari akhirat nanti menjadi penyesalan yang sangat besar bagi mereka orang-orang kafir itu. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka orang-orang kafir itu tidak pernah akan dikeluarkan dari neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari neraka. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang ada di bumi ini, makanan yang halalan, yang halal, thayyiban, yang baik. Makanlah makanan yang baik dan halal apa yang telah Allah berikan kepada kalian di bumi ini. Makanlah dengan nikmat, syukurilah nikmat Allah, makanan-makanan yang halal, yang baik yang telah Allah berikan kepada kalian. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan yang mereka senantiasa memberikan was-was, mengajak kalian kepada menentang aturan Allah, dosa-dosa, kemaksiatan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kalian orang yang beriman akan masuk ke surga, akan tetapi setan itu ingin mengajak kalian melakukan amalan-amalan yang menjerumuskan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 169, innama ya'murukum bisu'i, dan dia hanya menyuruh kalian untuk berbuat kejahatan, dan setan itu hanyalah senantiasa mengajak untuk berbuat kejahatan, wal fahsya, dan menyuruh, memerintahkan kepada kekejian, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan setan memerintahkan kalian untuk mengatakan sesuatu atas nama Allah yang tidak kalian ketahui. Yakni setan akan menghasut kalian, akan membisikkan kepada kalian tentang perkara yang kalian tidak ketahui hukumnya, agar kalian menetapkan hukumnya. Padahal itu bisa jadi akan bertentangan dengan hukum Allah. Itulah setan yang mereka senantiasa berusaha mengajak manusia bisu'i, dengan berbuat kejahatan, wal fahsya, dan kekejian. Karena setan itu adalah musuh yang nyata yang senantiasa memerintahkan manusia, mengajak manusia
membisikkan kepada manusia untuk berbuat kejahatan, dosa-dosa dan kekejian. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Qalu, maka mereka pun berkata, bal, tidak, nattabi'u, kami hanyalah mengikuti ma'alfaina alaihi aba'ana. Kami hanyalah mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh nenek moyang kami, yang mereka mengajarkan kami kepada kesesatan, kepada kekafiran, kepada dosa-dosa. Kami hanyalah mengikuti mereka. Kami tidak ingin mengikuti para rasul. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka orang-orang kafir itu akan terus mengikuti tradisi nenek moyang mereka, tradisi kekafiran, tradisi dosa-dosa, tradisi kesesatan. Padahal nenek moyang mereka tidak memiliki ilmu tentang kebenaran dari syariat Allah. Dan mereka, nenek moyang tersebut, walayah tadun, tidak mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang yang kafir itu, yang mereka menyeru, kamasalil ladziyan ikum bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Perumpamaan orang yang berdakwah kepada orang-orang kafir itu, orang-orang yang mereka tidak mau beriman itu, adalah sebagaimana perumpamaan orang-orang yang menyeru kepada sesuatu yang la yasma'u, yang tidak mampu mendengar, illa du'a wa nidaa, kecuali panggilan dan seruan saja. Orang-orang beriman yang mengajak, menasihati orang-orang kafir untuk kembali kepada Allah. Orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti kebenaran. Orang-orang kafir yang senantiasa mengikuti kesesatan. Maka mereka ketika diajak, mereka itu seperti binatang yang tidak mampu memahami apa yang disampaikan oleh orang yang mengajak kepada kebenaran. Mereka hanyalah memahami panggilan suara saja, hanya mendengar suara, namun mereka tidak mampu memahami apa yang disampaikan oleh para rasul. Summum, mereka itu orang-orang kafir tuli, mereka tidak mampu mendengar kebenaran Islam, tidak mampu mendengar kebenaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bukmun, dan mereka bisu. Mereka tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Mereka tidak mampu untuk menyampaikan kebenaran. Umyun, dan mereka buta. Mereka tidak mampu membaca Al-Quran, tidak mampu memahami Al-Quran. Fahum la ya'qilun, dan mereka tidak mampu memahami Al-Quran, tidak mampu memahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Makanan yang halal berbeda dengan makanan yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibat, makanlah makanan yang baik-baik. Ma razaqnakum, makanan yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Kulu minat thayyibat, hendaklah kalian makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang menyehatkan, yang bergizi, makanan yang baik yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kalian. Jauhilah makanan-makanan yang haram, yang najis, yang menjijikkan. Kulu minat thayyibat,
Allah memerintahkan kepada manusia untuk memakan makanan yang halal, yang baik, yang bermanfaat bagi tubuh. Washkuru lillah, dan hendaklah kalian bersyukur kepada Allah dengan menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kalian untuk beribadah kepadanya, untuk beramal soleh, untuk berbuat kebaikan. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jika memang kalian hanya benar-benar menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.